Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bisa hadir melanjutkan kajian kita dari kitab yang berjudul Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid. Naskah yang kita gunakan atau bahasanya cetakan kedua. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pada buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan dengan judul Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan dengan keluarga dan lingkungannya, yang diterbitkan oleh penerbit Aqwam, khusus pada bagian atau pada bahasan yang berkaitan dengan interaksi dengan mu'alaf, maaf, dengan mustafti, dengan orang yang minta fatwa, itu di buku terjemahannya tidak ada. Yang di buku terjemahannya tidak ada. Jadi begitu selesai bahas tentang interaksi Nabi SAW dengan mu'alaf, saya tunjukkan di daftar isinya. Kalau di sini ini, ya maaf. Nah ini. Jadi alhamdulillah bahasan dari kajian kita ini, kalau di bab awal setelah muqaddimah dikenalkan tentang qudwatun lil alamin, bahwa Nabi SAW teladan bagi seluruh alam semesta. Kemudian al-babu tsani, pada bab kedua, ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi wa aqaribihi wa man haulahu. Interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga, kerabat dan orang-orang di sekelilingnya. Lalu pada bab ketiga, al-babu tsalits, ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a syara'iha ijtimaiyatin makhsusatin. Interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segmen masyarakat khusus. Lalu bab keempat, al-babur rabi', ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a syara'iha da'awiyatin makhsusatin. Interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segmen dakwah khusus, kalau ini dengan segmen masyarakat, segmen sosial. Ya, jadi ada yang cacat, ada yang tertimpa musibah, yang miskin, yang kaya, yang punya kedudukan, yang cerdas, atau juga dengan orang yang mungkin ngeyel, suka bertengkar, senang dengan debat. Tapi kalau yang segmen dakwah khusus, nah di sini bahasan pertamanya interaksi Nabi SAW dengan mu'alaf atau muslimin judud. Nah, di buku terjemahannya, kalau yang terjemahan dari Terbit Aqwam itu sudah ada di halaman 411. Kalau di buku aslinya 479. Kemudian ta'amulun Nabi SAW ma'al mustaftin. Interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang mustafti, minta fatwa, bertanya. Ini di halaman 515 pada buku terjemahannya. Di buku terjemahannya tidak ada di bagian ini. Jadi, ya di buku terjemahnya bagian satunya Rasulullah SAW berinteraksi dengan mu'alaf, muslimin judud. Di bagian kedua di sini dengan mustaftin, ini yang tidak ada. Lalu di bagian ketiga ma'al Arab, dengan orang Arab Badui. Yang di buku terjemahannya karena nomor 2 nggak ada, jadi langsung di situ dituliskan bagian keduanya Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang Arab Badui. Orang-orang Badui. Di halaman 433. Itu kalau di buku terjemahannya. Jadi pada bagian ini tidak ada di buku terjemahannya. Ini yang waktu itu kita pernah sampaikan di awal sekali di muqaddimah, bahwa ada beberapa bagian yang kurang pada versi terjemahannya. Maka kajian kita malam ini pada sesi ini beberapa kali ada beberapa bagian yang kita ulang, itu karena kebetulan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian ini, kalau punya bukunya tidak bisa baca di buku aslinya karena memang tidak ada. Jadi kalau mau saya tunjukkan di halaman berapa memang nggak ada. Beda dengan bahasan sebelumnya. Saya bisa tunjukkan nanti itu bisa dilihat di halaman sekian. Tapi kalau bahasan ini kebetulan tidak ada. Jadi saya tidak bisa tunjukkan di halaman berapa di buku terjemahannya. Nanti setelah selesai baru masuk ke bahasan ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al Arab, interaksi Nabi SAW
dengan orang-orang Arab atau orang-orang Baduy, nah itu baru ada terjemahnya di halaman 433. Nah, ini perlu kami sampaikan supaya bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bahasan berikutnya yang akan kita bahas masih berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mustaftin, dengan orang-orang yang minta fatwa atau berkonsultasi. Pada pertemuan sebelumnya sampai pada bahasan wa kana yadribu lis-sa'ilil mithala min waqi'ihi liyattadhiha lahul maqal bi uslubin hakimin muqni'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan penanya dengan membuat perumpamaan dari kenyataan. Ya, jadi membuat contoh dari realita agar bisa dipahami. Sehingga orang ketika mendengarnya bisa langsung paham. Dan penanya bisa langsung mendapatkan kesan yang sangat mendalam karena memang itu langsung dari realita yang mereka hadapi. Nah, ini bahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya yang sempat kita bacakan. Sehingga tidak kita ulas kembali. Sekarang kita masuk ke bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dengan penanya yang beragam. Yaitu wa kana yastadillu bil Qur'anil Karimi wa yuhilu alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beristidlal atau menggunakan dalil dengan Al-Quran wa yuhilu alaihi, dan kemudian langsung menunjukkan ke Qur'annya. Apa contohnya? Nah, contohnya dari Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu usolli fil masjid. Saya pernah sholat di dalam masjid. Fada'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW manggil saya. Falam ujibhu. Saya tidak memenuhi panggilannya. Jadi beliau lagi sholat sunnah. Jadi ceritanya Abu Sa'id Ibn Mu'alla ini sedang sholat sunnah. Lalu dipanggil oleh Nabi. Nabi SAW panggil. Ya, sahabat ini merasa, saya kan sedang sholat. Maka saya nggak memenuhi panggilan. Saya dengar, tapi saya nggak memenuhi panggilan tersebut. Karena saya sedang sholat. Lalu, fakultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Wahai Rasulullah, saya ketika Anda panggil itu, saya sedang dalam keadaan sholat. Lihat langsung Nabi SAW menjawab, alam yakulillah, bukankah Allah telah berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Kalau lengkapnya ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Jadi kalau ada panggilan Allah, panggilan Rasulnya, maka dipenuhi. Idza da'akum, jika menyeru kepada kalian. Jika Rasul memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Memberikan kehidupan pada kalian. Nah, itu menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan langsung kepada para sahabat, langsung dengan menyebutkan ayatnya. Jadi, itu jawabannya. Nah, kemudian, masih lanjutan hadisnya, kemudian kata sahabat Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'u'allimannaka, sungguh aku akan ajarkan kepadamu suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an. Saya akan ajarkan kepadamu satu surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Lalu beliau memegang tangan saya. Ketika beliau hendak keluar dari masjid, saya katakan pada beliau, ya Rasulullah, bukankah Anda telah mengatakan, Anda telah bersabda, la'u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Sungguh, benar-benar aku akan ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul Azim. Itu yang Al-Qur'anul Azim. Alladzi utituhu, yang saya diberi Al-Qur'an tersebut. Nah, ini contoh dari bagaimana Nabi SAW
berargumen atau beristidlal, berdalil dengan Al-Quran. Ketika manggil sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Ketika tanya, ya Rasulullah saya ini sedang sholat. Tadi dipanggil tapi saya sedang sholat. Maka nggak memenuhi panggilannya karena itu. Dan wajar sahabat nggak ngerti itu biasa. Tapi setelah itu setelah diberitahu, nah, kemudian jadi paham dan akhirnya tunduk pada apa yang ada dalam tuntunan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian bentuk interaksi yang berikutnya, wa kana yasta'milul hujajal aqliyata li'iqna'is sa'ili. Nah, bentuk interaksi berikutnya adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan argumen-argumen akal, argumen-argumen yang logis, li'iqna'is sa'ili, untuk meyakinkan penanya. Jadi yang sodorkan dengan argumen. Orang dengan akalnya bisa memahami itu. Ya, dengan argumen tersebut, orang bisa memahami yang dimaksud. Nah, bagaimana bentuknya atau contohnya? Di sini kita lihat kisah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ada seseorang yang bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi. Wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir itu dikumpulkan pada hari kiamat, dan tapi dikumpulkannya dengan posisi kepalanya, wajahnya itu di bawah. Gimana ya? Kalau kita kumpul sekarang di dunia kan, kalau kumpul itu berdiri semua atau duduk semua, itu mudah dipahami. Kalau berdiri kan gimana? Ya kakinya di bawah, kepala di atas, wajah ya di atas. Itu bisa dipahami. Terus orang yang tanya, kalau pada hari kiamat orang kafir dikumpulkan, terus kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, terus kepalanya, wajahnya di bawah, itu gimana? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, alaisalladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayyamsyiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah zat yang mampu memperjalankan manusia di dunia ini dengan kedua kakinya juga mampu dan sanggup memperjalankan manusia dengan wajahnya. Jadi wajahnya ini di bawah, kakinya di atas, atau dengan cara yang apapun ya. Pada hari kiamat, pertanyaan ini kata Nabi SAW, bukankah Allah yang mampu melakukan ini, mampu juga melakukan itu? Qatadah menjawab, bala, wa izzati rabbina. Tentu, demi kemuliaan Rabb kita. Ya, jelas mampu. Bisa nggak Allah memperjalankan hambanya dengan posisinya miring? Bisa aja. Bagi Allah, semua itu gampang sekali, mudah sekali. Orang mau berjalan pakai kepalanya, pakai kakinya, pakai tangannya, pakai perutnya, pakai... Ya kalau kita mungkin bingung itu, mau gimana caranya. Tapi bagi Allah SWT itu semua mudah. Ini Maha Kuasa. Ini Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sama dengan kalau orang makan pakai, ya masukkan lewat mulut. Bisa nggak makannya nggak lewat mulut? Bagi Allah bisa aja. Jadi Allah yang menciptakan mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Kemudian mulut untuk saluran makanan, minuman. Bisa nggak masukkan makan lewat jalur yang lain? Tentu jawabannya bisa. Bagi Allah itu bisa. Pada hari kiamat nanti dibuat begini begitu, sama seperti nanti kalau kita kembangkan terus bahasan seperti ini, ketika nanti pada hari kiamat anggota tubuh bisa berbicara, bisa nggak? Oh bisa. Sekarang di dunia yang bisa berbicara cuma mulut. Mata kita nggak bisa bicara. Rambut kita itu nggak bisa bicara. Kulit tangan kita nggak bisa bicara. Jari jemari kita nggak bisa bicara. Pada hari kiamat bisa nggak Allah jadikan itu bisa berbicara, kemudian menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan? Jawabannya tentu bisa. Dan bagi Allah itu tidak sulit. Semuanya bisa. Itu kalau kita bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW menggunakan logika, bukankah Allah yang memperjalankan manusia di muka bumi dengan kakinya?
juga mampu memperjalankan dan membuat manusia wajahnya atau kepalanya di bawah, di tengah, di atas, di pinggir, di mana saja, bagi Allah itu semua bisa. Kemudian nanti bagaimana bentuknya? Wajahnya di bawah, karena itu sebagai hukuman karena tidak pernah sujud, lalu diseret wajahnya pada hari kiamat untuk menunjukkan kehinaan orang tersebut, bagi Allah sangat mudah. Entengnya luar biasa, gampang. Karena kita bicara kekuasaan Allah SWT. Kalau manusia yang melakukan, kita pasti mikir panjang. Ya, bisa nggak manusia bikin begitu? Kita mungkin mikirnya bisa lama, panjang sekali. Sanggup nggak manusia? Tapi bagi Allah, kalau sudah Allah SWT, itu jadi semuanya langsung terjawab. Nah, contoh yang lain. Nah, ini menggunakan logika juga. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Inna ummi matat." Ibu saya wafat. Wa 'alaiha shaumu syahrin. Dan punya tanggungan puasa 1 bulan. Ara'aiti law kana 'alaiha dainun akunti taqdinahu? Bagaimana pendapat Anda ini seandainya ibu Anda ini punya hutang? Apakah Anda akan melunasi hutangnya? Itu jawab wanita ini, "Na'am." Ya tentu. Maka Nabi SAW jawab, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dilunasi. Hutang pada tetangga, hutang berapa ribu? Oh, hutangnya 100.000 rupiah. Harus dilunasi nggak? Oh ya harus. Tapi yang hutang ibu saya, iya, dilunasi. Nah, itu kepada manusia dilunasi, kepada tetangga dilunasi, kepada teman dilunasi, kepada Allah, ya kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Nah, ya ini contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan logika untuk memahamkan kepada penanya apa yang ditanyakan, dan alhamdulillah itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dan ini untuk meyakinkan pada penanya. Akhirnya penanya ketika mendapatkan jawaban itu, lalu bisa langsung mencerna dengan baik. Berikutnya, bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bertanya. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahu su'ala amma la faidata fihi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai, tidak senang, artinya apa? Benci pertanyaan yang tidak ada faidahnya, anfaidah. Ya, bahasa orang sekarang. Pertanyaan anfaidah, pertanyaan yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Wa yakrahu tanattu'a wal ghuluwa fis su'al. Dan beliau juga Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW tidak suka sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan dalam bertanya. Orang tanya ingin tahu itu wajar, biasa. Tapi tanya yang nggak ada manfaatnya, ya, itu yang harus dihindari. Coba kita lihat contohnya dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang berbagai hal yang beliau tidak suka. Ketika banyak bertanya seperti itu, beliau marah. Lihat, karena apa? Karena bertanya pada hal-hal yang nanya, tapi bermanfaat nggak? Maka Nabi SAW kemudian memberikan arahan, "Saluni amma syi'tu." Silahkan kalian bertanya kepadaku tentang apapun yang kalian inginkan. La tas'aluni an syai'in illa bayyantu lakum. Tidak ada satupun yang kalian tanya kepadaku, maka saya pasti akan memberikan jawabannya. Saya akan jelaskan. Terus ada orang bertanya, faqala rajulun man abi? Lalu ada yang tanya, lihat pertanyaannya. Coba lihat, perhatikan pertanyaannya, man abi? Siapa bapak saya? Dijawab oleh Nabi SAW, abuka Hudzafah, bapakmu Hudzafah. Terus ada lagi yang tanya, man abi ya Rasulullah? Ada lagi yang tanya, yang lain. Jawab, abuka Salim, maula Syaibah. Bapakmu Salim, maula Syaibah.
Eh, kemudian kata Anas bin Malik, beliau menuturkan, saya melihat orang-orang di sekitar saya, dan setiap orang saya lihat telah menekan kepala mereka ke baju masing-masing, menangis. Ya, kemudian Umar bin Khattab melihat wajah Rasulullah SAW, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, Umar kemudian berlutut dan mengatakan, radhiyana billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. Lalu diam. Nah, kemudian Qatadah menyebutkan hadis ini ketika membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu, tentang apapun, tentang berbagai hal, intu bedalakum tasukum. Jika diterangkan kepada kalian, ditampakkan kepada kalian, justru akan memberatkan dan menyusahkan kalian. Nah, makanya kemudian dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa saya mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum salasan qila wa qala wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Sesungguhnya Allah membenci dari kalian 3 hal. Qila wa qala. Qila wa qala itu artinya berbicara tapi kadang-kadang sumbernya nggak jelas. Apa yang didengar langsung disampaikan, tidak dicek, recheck dan cross check. Yang kedua, menyia-nyiakan harta, dan yang ketiga banyak bertanya. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa kebanyakan para ulama menjelaskan bahwa banyak bertanya dimaksud di sini tentang berbagai peristiwa yang baru terjadi, kemudian tentang berbagai hal-hal yang muncul, yang baru, yang kadang-kadang nggak perlu ditanyakan, tidak banyak manfaatnya, tidak banyak faedahnya. Makanya Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak diperlukan, yang meninggalkan yang bukan jadi urusannya. Terakhir sebelum ditutup, karena sudah masuk waktu Isya, contohnya adalah kalau misalnya orang bertanya, Ustaz gimana caranya atau gimana hukumnya kalau orang sholat di atas pesawat ulang-alik? Menghadapnya kemana itu? Karena kan hampa udara. Kalau misalnya astronot itu mau pergi ke Mars misalnya, itu sholatnya menghadap kemana? Kadang-kadang jawaban untuk pertanyaan seperti ini bisa dengan jawaban sederhana. Jawabannya nanti kalau jenengan nanti udah mau berangkat ke sana tak jawab. Kalau udah mau berangkat ke sana tak jawab. Maksudnya apa? Kalau memang kita nggak berangkat ke sana dan tidak akan pernah mengalami peristiwa itu, nggak tahu nggak apa. Seandainya sampai kita wafat, kita nggak tahu caranya sholat astronot itu gimana, nggak tahu, kita nggak apa-apa, nggak berdosa sama sekali. Bahkan cuma sekedar tahu pun kita nggak punya pengetahuan tentang itu, nggak apa-apa. Karena apa? Karena nggak perlu. Kita nggak membutuhkan itu, nggak membutuhkannya. Tapi kalau yang perlu diketahui, bahkan harus diketahui malah tidak diketahui, nah itu yang malah justru tidak pada tempatnya. Harusnya ngerti ini malah nggak ngerti, harusnya mengamalkan malah tidak mengamalkan. Nah itu. Nah itulah ulasan kita untuk kesempatan di malam ini. Interaksi Nabi SAW pada orang yang bertanya. Bagian terakhir adalah Nabi SAW tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang anfaidah, yang tidak ada faedahnya, nggak penting, nggak urgen, apalagi pertanyaan yang berlebihan, yang sesuatu yang tidak bermanfaat. Demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.